Siang Pak Dosen, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi tingkat bisnis dan strategi fungsional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Apriliana Nuvita Wago. Perkenalkan, nama saya Devi Delena Bani. Nama saya Stina Diana Hajo. Nama saya Brian William Balo. Definisi strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar, produk individual dan spesifik. Jadi, strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan di atas lawan-lawannya. Esensi dari strategi tingkat bisnis perusahaan adalah memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara berbeda dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara berbeda dan dari lawan-lawannya. Berkaitan dengan lingkungan persaingan perusahaan dan interaksi yang dimiliki perusahaan dan lingkungannya adalah suatu keharusan bahwa semua pegawai memahami apa yang menjadi keunggulan perusahaan bersifat relatif dengan yang dimiliki lawan-lawannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang strategi perusahaan di masa datang dan keunggulan kompetitif yang menjadi dasarnya harus dipecahkan dengan cepat untuk memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan strategis yang efektif. Yang kedua, pelanggan, siapa, apa, dan bagaimana. Siapa menentukan pelanggan yang akan dilayani. Pelanggan dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perbedaan dalam kebutuhan mereka. Yang kedua, apa? Menentukan kebutuhan pelanggan yang ingin dipuaskan. Para manajer tingkat atas berperan penting dalam usaha untuk mengenali dan memahami kebutuhan para pelanggan. Yang ketiga, bagaimana? Menentukan kompetensi inti yang diberikan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kompetensi inti berarti komunikasi, keterlibatan, dan komitmen yang mendalam untuk bekerja. Tingkat strategi dalam perusahaan. Menurut Giffrin tahun 2000, mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya untuk sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Adapun tingkat strategi dalam perusahaan menurut Giffrin, yang pertama tingkat korporasi, meliputi perusahaan multibisnis. Yang kedua, tingkat bisnis, meliputi unit bisnis strategi 1, unit bisnis strategi 2, dan unit bisnis strategi 3. Yang ketiga, tingkat fungsional, yang meliputi lead bank, publikasi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Ada 3 jenis strategi umum yang menurut Giffrin tahun 2000, yaitu strategi tingkat korporat, strategi tingkat bisnis, dan strategi tingkat fungsional. Strategi tingkat korporasi atau corporate level strategi. Strategi ini menangani seluruh ruang lingkup strategi perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki oleh perusahaan, seperti jenis produk atau tempat produk tersebut dipasarkan. Ada 2 hal penting dalam strategi tingkat korporasi. A. Menetapkan visi dan misi perusahaan. Pernyataan visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Visi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan vision, ini berfungsi sebagai panduan yang jelas untuk memilih tindakan saat ini dan di masa yang akan datang. Pernyataan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi atau mission ini memberikan arah dan batasan-batasan proses pencapaian tujuan. B. Menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Objektif perusahaan atau tujuan perusahaan yang ditentukan adalah alat yang mendasari semua perencanaan dan kegiatan strategi dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan mengevaluasi kinerja, seperti menghasilkan laba, meminimalkan pengeluaran, dan memperbesar pangsa pasar. Yang berikut strategi tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis yang terkenal adalah strategi generik yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Porter beranggapan bahwa dengan menganalisa kekuatan-kekuatan dalam suatu industri akan dapat diketahui industri mana yang kurang atau lebih menguntungkan dari suatu industri lainnya. Menurutnya ada 5 kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri, yaitu pertama, pelanggan, yang kedua,
persaingan dalam bisnis yang sama. Yang ketiga, potensi pendatang baru. Yang keempat, pemasok faktor input. Yang kelima, perusahaan substitusi. Untuk mengantisipasi 5 kekuatan yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat tetap eksis di masa akan mendatang, ada 2 strategi yang biasanya dibuat di tingkat bisnis, yaitu pertama, strategi pemosisian atau positioning strategi. Yang kedua, strategi penyesuaian atau adaptive strategi. Yang berikut adalah strategi tingkat fungsional. Strategi tingkat fungsional adalah pendekatan hierarki fungsional yang diperlukan untuk mencapai perusahaan dan tujuan bisnis unit, dan strategi dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Strategi tingkat fungsional seringkali dinamakan sebagai strategi langsung atau direct strategi. Peranan manajer beralih dari planning the work ke working the plan. Manajer dituntut untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Ada 2 faktor yang menentukan bagaimana strategi tingkat fungsional. Yang pertama, kesamaan pasar. Kesamaan terkait dengan tingkat persaingan yang sama antara kedua perusahaan dalam hal meraih pelanggan melalui jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, kesamaan sumber. Kesamaan sumber terkait dengan keadaan persaingan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor mana mereka bersaing. Sekian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.